malam. Saat itu saya mendapat tugasnya lumayan banyak dan saya mengerjakannya. Namun tiba-tiba laptop saya rusak. Berhubung itu sudah malam, saya mencari kontak komputer yang bisa untuk memperbaikinya, namun tidak ada yang buka. Kebetulan dengan tetangga di samping saya tersebut bisa memperbaikinya, lalu saya meminta tolong kepadanya. Saat saya masuk, saya datang ke rumahnya, pintunya tidak ditutup, dan saya mengucapkan salam, dan itu sudah lebih dari 3 kali saya mengucapkan salam. Dan saya pun curiga, saya takut tetangga saya kenapa, soalnya pintunya terbuka dan saya mengucap salam dan dia tidak menjawabnya. Dan saya pun membuka pintunya, dan terkejutnya saat saya melihat dia sedang menggunakan barang haram tersebut. Saya tidak berani untuk menegurnya atau menyapanya. Saya menguatkan diri untuk mendapatkan bukti. Saya mencoba untuk memotongnya, dan akhirnya saya pun pergi. Itu bohong tuh Pak, bohong. Bagaimana Anda yakin bahwa dia bohong? Ya kan saya di Jakarta Pak. Sebelumnya Anda mengenal dia atau tidak? Tidak. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau adalah tetangga Anda. Dia bohong tuh Pak. Bagaimana saudara kasih? Dia memang benar-benar tetangga saya. Kalau polisi tidak percaya, polisi juga bisa mendapatkan saksi dari para tetangga lainnya. Kalau dia benar-benar, apakah kesaksian Anda dapat kami pertanggungjawabkan? Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan kesaksian saya. Oke, terima kasih saudari saksi. Bagaimana saudari Andi, menurut pendapat dari ungkapan saudari saksi bahwa Anda benar-benar di rumah? Ini juga sudah terbukti dengan rekaman foto yang ada tadi. Memang Anda benar-benar sedang berada di rumah dan menggunakan narkoba tersebut. Apaan sih tuh? Kan kita kan udah tetangga lama, tetangga baik, tapi masih juga melaporkan. Kalaupun aku gunakan apa juga dilaporkan, kan kita bisa bicara baik-baik. Maaf sebelumnya, bagaimana saudara bisa mengenali identitas saksi? Saudara tadi mengatakan bahwa saudara tidak mengenal saksi dan bukan tetanggaan. Tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa dia adalah Anda mengenali namanya dan Anda juga mengatakan bahwa dia adalah tetangga. Jadi bagaimana ini? Coba jelaskan cara yang pasti. Ya Pak, dia memang tetangga saya Pak. Berarti benar dong bahwa sebenarnya Anda telah melakukan tindak penyalahan narkoba. Iya Pak. Oke. Dari mana barang tersebut Anda dapatkan? Dari teman Anda. Siapa nama teman Anda? Pak Yudi. Pak Yudi. Sudah berapa kali Anda membeli dengannya? Kurang lebih 5 kali Pak. 5 kali. Oke, apakah Anda punya alamat rumahnya? Kalau alamat rumah saya tidak punya Pak, tapi saya punya kartu nama tempat dia bekerja Pak, dan di situ ada alamatnya. Silakan panggil saksi. Tetangga kedua dipersilakan masuk. Jadi, ya silakan duduk. Saudara, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya sehat. Sadar serta siap untuk diperiksa? Oke, baik. Tolong jelaskan identitas Anda secara lengkap. Nama saya Muhyiddin Saputra. Saya tinggal di Ciwaruga. Alamat
Yudi Saputra, 21 tahun, alamat di Ciwaruga. Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Apa masalah sehingga saya dipanggil kemari? Baik. Menurut pengakuan saudara Yandi selaku tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ia mendapatkan narkoba jenis psikotropika dari Anda. Ia mengaku terakhir melakukan transaksi dengan Anda pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2015. Apakah saudara mengerti dan paham terhadap kasus yang saya jelaskan di atas? Saya mengerti, Pak. Tapi saya tidak mengenal orang yang namanya Yandi tersebut. Saudara Yudi, apakah saudara yakin bahwa semua pembelaan yang Anda ajukan itu benar? Saya yakin, Pak. Karena nama Yandi itu saya tidak mengenal sama sekali. Dan pada tanggal tersebut, saya lagi bertamasya dengan teman saya. Pada tanggal tersebut, Anda bertamasya di mana? Saya berkeliling-keliling Bandung, Pak. Di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Bagaimana mungkin Anda berada di Gunung Tangkuban Perahu? Sementara menurut pengakuan saudara Yandi bahwa ia mendapatkan obat-obatan terlarang ini pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2015 itu dengan Anda. Apakah Anda sedang berusaha untuk menipu? Maaf, Pak. Ini benar-benar real, kenyataan seperti itu. Dan saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, Pak. Karena saya tahu, saya adalah warga negara yang taat hukum. Dan saya tak akan pernah menyalahgunakan hukum tersebut, Pak. Dan saya tidak akan pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Terima kasih, Pak. Oke, saudara Yandi, tolong perhatikan secara jelas apakah dia yang saudara maksudkan yang bernama Wahyudi? Iya Pak, benar. Dia orangnya Pak. Saya tidak pernah mengenal kamu. Jadi mengapa kamu menuduh saya sebagai pengedarnya? Sedangkan pernah Oke, kita berjumpa. tenang. Maaf, Pak. Jangan membuat forum di dalam forum. Ini di dalam pengadilan. Apakah Anda memiliki bukti? Saya memiliki bukti, Pak. Pada tanggal tersebut, saya bertamasya dengan teman saya yang bernama Putra. Oke, kalau memang benar, silahkan hubungi teman Anda untuk bisa kesini untuk memberikan kesaksiannya. Baik, tunggu sebentar, Pak. Saya telepon nih. Ding 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 ding. Ini saksi saya, Pak, dan bukti saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Saudara Putra Handika. Ya, Pak. Baiklah, apakah Anda dalam keadaan sehat, sadar, dan siap untuk melakukan kesaksian Anda? Ya, saya dalam keadaan sehat dan sadar. Dan apakah Anda tahu apa maksud dan tujuan Anda dipanggil? Ya, saya tahu. Baik, tolong kemukakan kesaksian Anda. Sebelumnya akan saya jelaskan tentang kasus dari kenapa Anda dipanggil ke sini. Saudara Wahyudi mengaku bahwasanya ia bukan seorang pengedar. Pada tanggal 21 Mei 2015, ia sedang bersama Anda bermain ke Gunung Tangkuban Perahu. Sementara saudara tersangka Yandi Kurniawan mengaku bahwa ia mendapatkan narkoba jenis psikotropika pada tanggal tersebut. Tolong kemukakan kesaksian Anda. Ya, saya pada tanggal itu bersama Wahyudi pergi jalan-jalan ke Perahu, dan setelah itu saya makan malam di sebuah restoran. Apakah Anda yakin Ya, saya yakin. berani bersumpah bahwa Anda tidak berbohong? Berani, Pak. Oke, baik. Tapi kenapa jawaban Anda meragukan? Pak, sebelumnya Pak. Saya mempunyai bukti yang kuat terhadap Wahyudi. Apa buktinya? Coba perlihatkan. Ini ada pesan singkat dari saya dan Wahyudi. Bentar Pak, saya cari dulu. Pada tanggal 21. Oke, cepat. Ini Pak, pada tanggal 21 Pak.
Wahyudi, ini apakah nomor Anda? Iya, nomor saya, Pak. Tenang. Berani sekali kamu mengaku saya. Saudara, tenang. Harap tahan emosi kalian ya. Tenang. Kenapa Anda bersikap emosi? Berarti jelas dong bahwa di sini Anda adalah sebagai pelaku pengedar narkoba. Iya benar tuh Pak. Dia emang pelakunya Pak. Wah iya Pak, semalam saya juga melihat bahwa mereka berdua lagi bertransaksi, tapi mereka kayak mencurigakan gitu, serodok. Sudah jelas terbukti bahwa Anda telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana? Apakah Anda masih ingin mengelak? Saya tetap akan saya memiliki saksi dan tolong tanya dia, Pak. Bisa aja itu direkayasa dengan dia. Tapi sudah jelas di sini juga Anda tadi mengatakan Coba telepon Pak. bahwa ini nomor Anda. Telepon Pak, telepon. Nah, benar kan? Terbukti ini adalah nomor Anda. Jadi bagaimana? Apakah Anda masih ingin mengelak? Oke. Baik, Saudara Wahyudi, kasus ini akan ditindaklanjuti ke pengadilan. Saudara Wahyudi, Anda terjerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahwasanya sanksi bagi para pelaku perdagangan narkoba adalah hukuman mati. Sedangkan Anda, Saudara Yandi, terjerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 85 ayat A, B, C bahwa pemakai atau pengguna narkoba jenis heroin dikenakan sanksi hukuman paling cepat 1 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Saudara Yandi Kurniawan, Anda terbukti sebagai pengguna narkoba tanpa hak menggunakan narkotika, pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang psikotropika, diancam hukuman 1 tahun sampai 4 tahun penjara dengan denda 250 juta, maksimal 750 juta. Saudara Wahyudi Saputra, Anda terdakwa mengedarkan narkoba tanpa hak mengedarkan narkotika, pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika golongan 1, diancam hukuman 4 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal 150 juta dan maksimal 750 juta. Dan untuk saudara saksi Putra Handika, Anda terbukti bersalah dengan mengajukan kesaksian palsu, yakni dalam masyarakat yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika, pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, diancam hukuman 1 tahun dan denda maksimal 20 juta. Pembacaan tuntutan selesai. Oke, terima kasih untuk sidang hari ini. Saya tutup sampai di sini. Sidang dilanjutkan, sidang dilimpahkan ke pihak pengadilan, dan untuk sementara Anda ditahan. Oke, sidang ditutup. Nanti penjara bareng. Baik, terima kasih. Ini adalah penampilan dari kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.